Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1861 tujuan baru, Kerajaan Laut. Setibanya di kerajaan tata ruangnya, Minos segera berhenti sejenak untuk merenungkan perbedaan antara ruang ini dan ruang yang ia dan istrinya habiskan selama 8 bulan terakhir. Meskipun kerajaan tata ruang yang ditinggalkan Henricus Longus kepada Minos jauh lebih kecil daripada bekas rumah para naga. Tempat keluarga Stuart ini jauh lebih baik daripada tempat binatang terkuat di benua binatang. Tak hanya itu, Minos yang sudah 8 bulan tidak mengunjungi tempat ini langsung menyadari beberapa perbedaan di ruangan ini dibandingkan terakhir kali ia berada di sana. Sepertinya kerajaan tata ruang sedang berevolusi. Minos merasakan hal ini dan memperhatikan bahwa kekayaan spiritual di daerah tersebut dan obat-obatan yang ditanam di sana meningkat. Beberapa obat tingkat Sein hampir melonjak dan mencapai tingkat ilahi. Menyadari efek meninggalkan mayat faham Dunov di area ini, Minos tersenyum halus. Membayangkan hal baik apa yang akan terjadi di masa depan. Namun setelah menyadari kekayaan spiritual yang semakin meningkat ini, Minos dengan cepat mengabaikan tulang-tulang raksasa di sekitar area tempat dia tiba dan berjalan menuju rumah danau tempat keluarganya berkumpul. Saat bertemu dengan wanita di keluarganya dan anak-anak di sana, Minos berterus terang. Teman-teman, ini saatnya kalian mengambil keputusan. Kalian yang ingin tinggal di sini bersama Rowan, Lily, dan Holly, ambil keputusan sekarang. Setelah itu, Anda akan tinggal di sini selama beberapa tahun ke depan. Saya berencana berangkat ke Kerajaan Laut dalam 24 jam ke depan. Para wanita di keluarga tersebut segera mulai berbicara satu sama lain, beberapa ingin tetap tinggal untuk melihat cucu, keponakan, atau bahkan cicit mereka tumbuh dewasa. Namun ada pula yang punya urusan di daratan dan tidak bisa tinggal. Saat para wanita ini berbicara, Sarah mendekati ayahnya dan bertanya, "Ayah, aku ingin tetap di Dataran Hitam. Aku cukup kuat untuk menjaga diriku sendiri." Sarah berada di level 70, mendekati level 71. Selain itu, dia memiliki prasasti yang Minos letakkan di tubuhnya, dan kerajaan Dataran Hitam bahkan memiliki demigod sekarang. Mengingat hal itu, Gloria membela permintaan putrinya kepada Minos. Sudah waktunya dia mendapatkan kebebasan. Biarkan dia bersenang-senang. Minos menatap mata Sarah dan berpikir sejenak. Setelah berpikir panjang, dia menghela nafas dan berkata, "Baiklah, aku akan meninggalkanmu di kota kering. Tapi kamu tidak akan bisa meninggalkan wilayah kekaisaran, dan kamu akan selalu ditemani setidaknya satu sage berpangkat tinggi ketika kamu tidak berada di ibu kota." "Baiklah, aku akan melakukannya," ucap Sarah sambil tersenyum di wajah cantiknya. Mendengar hal itu dari jauh, Kendrick memandang ayahnya dan berkata, "Hei, Ayah, bisakah kamu? Diam, kamu tidak akan ketinggalan, Kendrick. Fokuslah untuk menjadi orang suci sebelum kamu mengkhawatirkan hal itu." Abi berkata menggantikan Minos, mengakhiri semua peluang bagi bocah level 54 itu. Kendrick mendengarkan ibunya dan menundukkan kepalanya. Dia tidak berharap banyak, tapi melihat orang tuanya dalam suasana hati yang baik, dia memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Sayangnya, Abi ada di sana untuk menarik telinganya. Saat nenek Kendrick menertawakan kemalangannya dan Sarah merayakannya, Minos mendekati beberapa sage tingkat menengah dalam pelatihan dan berkata, "Saya memiliki beberapa sumber daya untuk membantu Anda, teman-teman. Istri saya akan membagikannya kepada Anda selama beberapa hari ke depan sebelum Anda bersiap untuk mengasingkan diri." Minos dengan cepat memberitahu kelompok tersebut, yang akan tinggal di kerajaan tata ruang, tetapi juga beberapa orang yang akan kembali ke kota kering bersamanya ketika dia pergi nanti. Setelah melakukan itu dan menyimpan di rumah itu semua sumber daya yang akan dia tinggalkan di sana untuk digunakan oleh personel di kerajaan tata ruang, Minos tidak membuang waktu untuk mengambil beberapa jam berikutnya untuk beristirahat dan menghabiskan waktu bersama anak-anaknya yang masih kecil. Di penghujung hari, mereka akan mengadakan pesta besar untuk merayakan kembalinya kelompok mereka dari kerajaan tata ruang naga kuno sebelum keadaan kembali normal di ruang seperti itu. Karena rumahnya penuh, Minos tidak punya banyak ruang untuk bersenang-senang bersama istri-istrinya. Namun, ia dan istrinya sudah berencana menggunakan beberapa tahun ke depan untuk bersenang-senang di waktu luang mereka. Pada perjalanan mendatang, Minos berencana meninggalkan Ruth dan Isabella di kerajaan tata ruang selama mungkin demi Rowan, Lily, dan Holly. Namun dia berniat membawa Gloria dan Abi ke sisinya ketika dia mencapai benua atau pulau. Selain itu, Minos sudah mempunyai caranya sendiri untuk masuk ke kerajaan tata ruangnya tanpa menarik perhatian, jadi jika mereka membutuhkan, mereka dapat dengan mudah membantu satu sama lain. Bagaimanapun, seiring berjalannya waktu, akhirnya tiba saatnya dia meninggalkan kerajaan tata ruangnya. Kembali ke kota kering bersama beberapa orang yang sebelumnya berada di dimensi luar angkasa ini, termasuk Sarah, Minos meninggalkan mereka di ibu kotanya. Mengucapkan beberapa patah kata kepada orang-orangnya sebelum akhirnya pergi. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Minos berjalan bersama Emlyn, memasuki salah satu lubang cacing di pelabuhan kota kering dengan monster dalam wujud humanoidnya. Bella tetap tinggal di kerajaan tata ruang, karena dia masih menjadi orang suci dan berupaya menjadi sage ketika ibunya dan Minos mencapai benua binatang. Meninggalkan ibu kota kekaisaran, Minos dan Emlyn akan mencapai perbatasan selatan negara bagian itu dengan kekaisaran Flaming beberapa menit kemudian, dan dari sana, mereka akan segera menuju kerajaan bunga. Terletak di antara Laut Leluhur dan Laut Selatan, Kekaisaran Laut adalah negara bagian yang paling dekat dengan Kekaisaran Barat di antara semua negara bagian di benua tengah. Namun, dengan semakin intensifnya perang di wilayah itu, Minos tidak mau mengambil risiko melewati wilayah keluarga Queen. Dia dan Emlyn sedang menuju ke Kerajaan Bunga, sebuah negara yang lebih ramah terhadap mereka dan tidak terlalu sulit untuk dimasuki melalui perbatasan dengan Kerajaan Flaming. Tetap saja, mereka berdua akan sangat berhati-hati dalam perjalanan ini dan setelah tiba di kota paling selatan dari Kerajaan Flaming yang terhubung dengan jaringan lubang cacing mereka. Minos dengan cepat mengubah penampilannya sebelum menuju ke negara bagian keluarga McBride. Dia dan Emlyn dengan cepat terbang melewati wilayah wanita ini, di mana mereka segera dihentikan oleh wanita terkenal di wilayah ini, yang tentu saja menginginkan benih Minos. Tidak mengetahui siapa dia dari penampilannya yang berbeda, mau tak mau mereka menginginkan pria level 83 ini. Jadi, masalah pertama dalam perjalanan ini akan dimulai. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1862 masalah di awal perjalanan. Ketika Minos dan Emlyn bertemu wanita dari Kerajaan Bunga di hutan dekat perbatasan Flaming Empire, mereka tidak ingin berkelahi. Binatang cantik dalam wujud humanoidnya memimpin. Prajurit Bunga, kami diutus oleh Kerajaan Dataran Hitam. Rekanku dan aku telah meminta perjalanan melalui negara bagianmu. Kami sedang dalam perjalanan menuju Kerajaan Laut, jadi kami harus melewati negara bagianmu. Ucap Emlyn membuat wanita berlevel 86 yang tinggi dan berotot di depan mereka menatap matanya. Utusan dari Kerajaan Dataran Hitam? Wanita itu menyipitkan matanya, sama sekali tidak menyukai ini. Pria ini terlihat sangat menarik. Kan sangat disayangkan jika Ratu mengizinkannya bergerak bebas dalam keadaan seperti ini. Jangan bercanda. Kami tidak menerima peringatan bahwa utusan Kerajaan Dataran Hitam akan melewati negara bagian kami. Kami sangat dekat dengan keluarga Stuart. Apa menurutmu alasan seperti itu akan membodohiku? Dia berkata sambil menertawakan mereka. Jika kamu bisa melewatiku, lewati aku dengan kekuatanmu. Kebohongan seperti itu tidak akan memudahkan jalanmu menuju pantai. Minos melihat bahwa dialog tidak akan menyelesaikan apapun baginya dan Emlyn dan menutup matanya dan mulai menunjukkan aura mengerikannya kepada wanita itu. Tapi karena dia tidak ingin membunuh wanita itu, Minos tidak menggunakan Dragon's Gaze. Dia baru saja mengaktifkan salah satu tekniknya, dan ketika dia membuka matanya, dia melepaskan serangan mental yang kuat pada wanita yang sudah melompat ke arahnya dan Emlyn menyerangnya dengan tinjunya. Mimpi tanpa batas, sinar warna-warni keluar dari mata Minos dan mengenai wanita itu dalam sekejap. Setelah dipukul, dia langsung mendapati dirinya berada di tempat yang berbeda sementara tubuhnya di dunia nyata terjatuh bebas, sudah tidak sadarkan diri sepenuhnya. Ledakan, melihat wanita itu terjatuh terlebih dahulu ke tanah, Minos memasang wajah lucu dan berkomentar kepada Emlyn. Ah, itu akan terasa sakit saat dia bangun. Emlyn menghela nafas. Yah, dia memilih jalan ini. Tapi apa yang kita lakukan sekarang? Orang lain seperti dia akan mendatangi kita. Meskipun mereka adalah sage, keduanya masih harus terbang dengan kecepatan tinggi setidaknya selama 1 jam untuk melintasi seluruh Kerajaan Bunga. Dengan melakukan itu, mereka pasti akan menarik perhatian para ahli seperti wanita yang kini terjatuh, wanita yang pasti akan mencoba menantang Minos. Minos menghela nafas dan berkata, Kerajaan Bunga terlalu dekat dengan medan perang, jadi akan berbahaya bagiku untuk menunjukkan diriku kepada orang-orang ini. Ayo lanjutkan perjalanan kita. Setelah kami memukuli beberapa wanita, mereka akan meninggalkan kami sendirian. Ini akan menjadi batu pertama di jalur mereka. Memikirkan betapa buruknya keadaan yang akan terjadi, Emlyn berpikir bahwa dia benar-benar tidak melakukan apapun. Dengan itu, keduanya segera melanjutkan perjalanan mereka melalui Kerajaan Bunga, bergerak cepat melalui negara berbunga-bunga ini. Berbeda dengan saat Minos datang ke tempat ini, dia sekarang jauh lebih cepat, mencapai tempat-tempat dalam hitungan menit yang memakan waktu beberapa hari sebelumnya. Pada saat yang sama, meskipun ada banyak wanita di negara bagian ini yang tertarik untuk menantang pria seperti dia, situasi mereka saat ini berbeda dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Saat itu, Minos telah diawasi sejak dia memasuki kerajaan, dan ribuan wanita telah mendengar tentang dia. Namun kali ini, dia bertindak di luar ekspektasi masyarakat negara bagian ini. Dengan bergerak cepat dan tanpa henti hingga menjadikan dirinya incaran para pemburu, hanya sedikit orang yang menyadari pergerakan dirinya dan Emlyn.
Selain itu, sekuat apapun kerajaan bunga adalah negara yang hanya memiliki sedikit sage tingkat tinggi yang dapat menimbulkan masalah bagi kedua pengembara ini. Pada saat yang sama, sebagian besar ahli tersebut berada di kota-kota yang bahkan Minos dan Emlyn tidak bisa mendekat. Jadi, ketika mereka melintasi negara bagian ini menuju pantai, mereka hanya akan bertemu dengan 4 wanita lagi seperti sebelumnya, wanita antara level 85 dan 88. Setelah mengalahkan mereka semua, mereka akhirnya mencapai pantai dan melihat laut paling tenang di seluruh dunia spiritual. Hari cerah. Pasir pantai ini membentang puluhan kilometer ke arah timur dan barat namun mencapai sejauh 1 kilometer ke dalam kerajaan bunga. Merasakan hangatnya pagi ini dan semilir angin sejuk di kawasan itu, Minos hampir merasa ingin berenang dan bersantai. Namun dengan tujuan yang lebih mendesak, dia melihat sekeliling dan segera menemukan kota tempat dia dan Emlyn bisa naik perahu ke Marine Empire. Berbeda dengan saat pertama kali berada di kerajaan ini, Minos kini memiliki peta wilayah yang sangat detail dan tahu apa yang harus dicari, di mana, dan kapan. Dengan banyak informasi di kepalanya, dia memimpin rekannya, dan segera, mereka berada di kota berpenduduk sekitar 500.000 jiwa, salah satu dari sedikit kota di kerajaan bunga tempat pria dan wanita tinggal bersama. Ini adalah tempat di mana anak-anak prajurit bunga tinggal, di mana laki-laki dapat bergerak bebas tanpa mengambil risiko dihentikan oleh perempuan yang tertarik dengan gen mereka. Sesampainya di tempat ini, Minos dan Emlyn tidak mengalami kesulitan untuk bergerak dan segera menuju ke pelabuhan lokal yang besar di mana kapal-kapal besar dapat terlihat dari jauh. Tidak hanya ada kapal kargo tetapi banyak juga kapal penumpang. Di negara-negara dunia spiritual tingkat tinggi, terutama yang memiliki akses ke laut. Selalu ada pelabuhan tempat organisasi-organisasi besar menawarkan layanan transportasi ke negara bagian atau benua lain. Beberapa perusahaan akan mengangkut orang antar negara bagian di benua ini, yang merupakan cara perjalanan yang jauh lebih aman dibandingkan melakukan perjalanan dalam kelompok melalui hutan. Jadi, layanan semacam itu sangat populer di negara-negara dengan peringkat lebih tinggi, dan bahkan perjalanan dalam benua yang sama seringkali dilakukan dengan perahu. Tapi ada juga perusahaan yang membawa orang ke benua lain, Pulau Del. Layanan seperti ini tidak begitu umum, dan hanya beberapa pelabuhan di benua tengah yang memiliki perusahaan yang melakukan perjalanan jauh. Namun hal itu tidak menjadi masalah bagi Minos dan Emlyn. Dari kota di kerajaan bunga ini, mereka dapat melakukan perjalanan ke pelabuhan lain yang memiliki koneksi ke kerajaan laut. Jadi, tanpa menemui masalah apapun dalam perjalanan melalui kota ini. Keduanya segera tiba di pelabuhan, dari mana kapal berangkat setiap hari menuju ke Kaisaran Evergreen dan Lusmait. Dari Lusmait, ada koneksi ke kerajaan laut, jadi Minos dan Emlyn segera pergi ke loket pelabuhan untuk membeli tiket mereka ke kerajaan di wilayah barat itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1863 awal perjalanan yang hangat. Selamat datang di Solaris Transportation. Kamu ingin pergi kemana hari ini? Seorang wanita berseragam salah satu perusahaan transportasi yang beroperasi di pelabuhan ini bertanya dengan sopan kepada Minos dan Emlyn di sebuah loket di pelabuhan setempat. Mendengar hal tersebut, Minos langsung ke pokok permasalahan. Lusmait, 2 tiket ke Lusmait. Kami punya 2 jadwal untuk perjalanan ini, Pak. Satu kapal berangkat dalam 45 menit tetapi hanya memiliki flight kelas 1. Kapal lain berangkat dalam 8 jam, dan kami memiliki ruang kelas 1, 2, dan 3. Yang mana yang kamu sukai? Dia berkata sambil melihat layar yang menampilkan informasi ini. Minos ingin mencapai tujuannya secepatnya, begitu katanya. Ayo naik kapal pertama yang berangkat. Oke, 2 tiket ke Lusmait kelas 1 dengan kapal 666. Harganya 1000 kristal bermutu tinggi. Katanya, mengungkapkan biaya yang cukup mahal untuk perjalanan yang memakan waktu kurang dari seminggu dengan kapal laut. Bagaimanapun, harga kapal itu jauh lebih murah daripada kapal pesiar. Dan karena kapal-kapal perusahaan ini dipimpin oleh para demigod, Minos dan Emlyn tidak perlu khawatir tentang masalah di tengah perjalanan. Dia membayar kristal tersebut untuk diservis dan segera menerima tiket miliknya dan Emlyn. Dengan tiket di tangan, keduanya mengikuti rambu di pinggiran pelabuhan dan segera menuju kapal 666, yang sudah bersiap untuk berangkat. Saat mereka mendekati kapal tersebut, keduanya menyadari bahwa itu adalah kapal kelas 4 tingkat rendah. Namun krunya sebagian besar adalah sage tingkat menengah dan tinggi, dengan sekelompok kecil demigod level 90 sebagai komandonya. Itu adalah kru yang cukup baik untuk laut yang pada dasarnya paling tenang di dunia dan dalam perjalanan yang akan memakan waktu seminggu. Minos tidak menganggap harga yang dia bayarkan terlalu buruk, dan tak lama kemudian dia dan Emlyn sudah berada di pintu masuk bagian kelas 1 kapal. Dari situ mereka segera sampai ke aula masuk besar tempat banyak personel kapal berada. Diprofilkan, menunggu orang-orang yang akan mereka layani dalam beberapa hari mendatang. Emlyn mengamati kemewahan dan kepedulian orang-orang di daerah ini, mengingat betapa berbedanya hal-hal yang terjadi pada makhluk tingkat rendah.
Ketika dia dan mendiang suaminya mencoba meninggalkan benua binatang beberapa dekade yang lalu, ketika mereka masih menjadi raja spiritual. Mereka hanya mampu membeli kapal tingkat rendah yang terlihat seperti perahu nelayan. Memasuki tempat ini hari ini membuatnya mengingat kembali hari itu dan menyadari betapa dia telah berubah sejak saat itu. Meskipun kekuatannya terlihat jelas karena dia selalu berada di kerajaan tata ruang atau dikelilingi oleh teman atau musuh yang semakin kuat. Dia sudah terbiasa memiliki relevansi dan peran yang kurang lebih sama. Tidak seperti di sukunya, di mana seseorang menjadi lebih kuat, lebih sedikit berperang, dan menjadi lebih penting dalam sukunya, keadaan berbeda di kerajaan dataran hitam, yang tumbuh semakin kuat. Hingga saat ini, Emlyn belum berhenti memikirkan keadaannya saat ini. Namun ketika dia melihat tempat mewah ini dan bagaimana dia diperlakukan seperti ahli di perahu ini. Dia mengepalkan tangannya dan menyadari bahwa dia telah menjadi begitu hebat sehingga dia bisa diangkat sebagai tetua sukunya. Ah, tadi kita lemah sekali. Aku tahu kalau kamu ada di sini sayang, kamu pasti bahagia untukku. Kalau begitu aku akan hidup untuk kita berdua. Emlyn mencintai suaminya. Namun setelah puluhan tahun kematiannya, perasaan itu berubah dan tidak lagi romantis melainkan lebih seperti kenangan akan orang yang dicintai. Mengetahui bahwa Minos baru-baru ini membalas dia dan suaminya, dia merasa bebas dari beberapa kewajiban lama, dan ketika dia melihat manusia di sampingnya, dia tidak bisa menahan senyum. Terima kasih atas segalanya, Minos. Kamu telah memberiku kehidupan yang sangat menarik dan menyenangkan. Dia berkata kepada temannya sebelum berhenti di depan apartemen yang akan mereka tinggali selama seminggu depan. Mendengar itu, sambil memutar pegangan pintu di depannya, Minos tersenyum padanya dan berkata, "Jangan berkata begitu. Kita adalah teman lama. Kita berjuang bersama untuk sampai ke sini." Saat mereka memasuki apartemen seluas 50 meter persegi itu, mereka berdua berhenti di depan pintu. Minos menikmati pemandangan dari sana sementara Emlyn menatapnya sambil memikirkan sesuatu. Dia mengepalkan tangannya lebih erat lalu melangkah maju ke arah Minos dan memeluknya. "Tetap saja, aku belum sempat mengucapkan terima kasih dengan benar. Tolong izinkan aku melakukan ini untukmu." Setelah mendengar ini dan merasakan jari Emlyn bergerak di balik pakaiannya, ekspresi Minos berubah saat dia merasakan tubuh rekannya terbakar. Ia bisa merasakan Emlyn menggunakan kemampuan pesonanya, namun ia tidak menghentikannya, membiarkannya melakukan apa yang ia rencanakan sambil tetap memasang ekspresi penasaran di wajahnya. Dalam sekejap mata, Emlyn sudah berlutut di depan Minos tanpa mantel bulu hitam menutupi tubuhnya. Minos bisa melihat payudara Emlyn yang berukuran sedang dan kulit pucatnya, yang sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia adalah seekor binatang buas. Sementara itu, Minos sudah tanpa pakaian dalam sementara adiknya berdiri, siap menghadapi pertempuran paling berdarah sekalipun. Sementara Emlyn memegang tongkat baseball Minos dengan kedua tangannya, dia mengusapkan lidah merah mudanya ke sepanjang potongan daging yang berapi-api itu, dengan mata terpejam. Mencium aroma maskulin Minos. Sudah puluhan tahun ia tidak melakukan hal ini, dan saat ia mencicipi apa yang ia lakukan, Emlyn merasa basah dan ingin melakukan lebih dari yang ia rencanakan. Saat itulah, Minos tiba-tiba merasakan sensasi hangat dan lembut di sekitar adiknya. Dia mengusap rambut Emlyn dan memperhatikan saat Emlyn memasukkan lebih dari setengah panjang tongkat baseballnya ke dalam mulutnya. Rasakan sensasi nikmat di mulut dan tenggorokan Emlyn, Minos merasakan dorongan yang lebih kuat dan segera melepaskan pakaiannya dari tubuh bagian atas. Dalam sekejap, ia dan Emlyn sudah telanjang bulat, saling memandang dengan niat yang sama, ingin mengkonsumsi satu sama lain. Ah, perjalanan ini akan sangat menarik. Minos berpikir dalam hati sebelum dia menatap mata pasangannya dan bergerak, memeluknya. Lalu dia membawanya ke tempat tidur. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1864 rasa baru, 18+. Membawa Emlyn ke tempat tidur dalam pelukannya, Minos membungkuk untuk meletakkan tubuh indah rubah itu dengan lembut di tempat tidur, menciumnya sambil bersantai. Saat ia melakukannya, ia perlahan-lahan menarik diri darinya, memisahkan bibirnya dari bibir Emlyn dan membuka matanya, melihat ke bawah. Saat melihat tubuh cantik telanjang rekannya, Minos dengan cepat melirik celah di antara kedua kaki Emlyn, merasakan dorongan untuk mencicipi nektar yang mengalir dari celah tersebut. Jantungnya berdegup kencang, dan perlahan ia meluncur turun ke bagian tubuh Emlyn yang mulia itu, di mana ia langsung mencium aroma harum rubah ini, yang dengan cepat membuatnya ketagihan. Membuatnya menginginkan lebih dan lebih lagi. Menghirup udara dengan tajam, Minos menutup matanya dan kemudian membuka mulutnya, menggerakkan lidahnya dengan cara yang tidak bisa ditangani Emlyn. Mengencangkan perutnya dengan erat, dengan enggan menekan kepala pasangannya ke bawah dengan kakinya. Minos menahan paha kuat Emlyn yang mendekatinya dan menggunakan tangannya untuk memijat pinggang wanita itu, membuatnya semakin menggeliat sambil mengeluarkan suara kenikmatan. Ah, Emlyn tidak tahan semenit pun Minos mencium adik perempuannya, dengan cepat menuangkan cairan cintanya ke dalam mulutnya. Minos merasa seperti ada bendungan yang terbuka di bagian bawah Emlyn,
namun dia tidak berhenti, mulai menggunakan salah satu tangannya untuk menembus gua wanita yang terbakar ini. Dia tidak tahan dengan gerakan ini dan membuka matanya, berteriak dengan penuh semangat. "Ah, Minos, aku tidak akan bertahan seperti ini." Keluhnya, sudah merasakan sensasi aneh di kakinya, tidak mampu mengendalikannya sepenuhnya. Lihat keadaan rekannya yang melemah, Minos tersenyum dan memberinya sedikit kedamaian, menjauhkan bibirnya dari bunga kecil rubah itu. Namun melihat raut wajahnya yang menyuruhnya untuk menggunakan pedangnya padanya, Minos tak segan-segan memposisikan dirinya di atas Emlyn, menempatkan kepala naga itu di pintu masuk gua gairah. Rasakan bersentuhannya bagian sensitifnya dengan batu itu, Emlyn menggigit bibirnya, merindukan sensasi yang akan ia rasakan. Minos memasukkan sedikit tongkat baseballnya ke dalam tubuh wanita ini sambil menatap wajahnya, melihat ekspresi kenikmatan murni di wajah cantik Emlyn. Mendengar erangannya, Minos hampir tidak menciumnya, karena dia menyukai bagaimana Emlyn menjerit kenikmatan. Tapi melihat bibirnya, meminta dia untuk menciumnya, dia tidak bisa bertahan lama dan sekali lagi menciumnya dengan penuh semangat, mencuri udara darinya. Dengan cara ini, Minos memasukkan adik laki-lakinya ke dalam bunga Emlyn, membuatnya semakin cepat memasukinya. Menghasilkan suara hentakan daging sementara aroma seks yang bersifat kebinatangan menyebar ke seluruh ruangan. Emlyn adalah binatang buas, makhluk dengan karakteristik fisik yang jauh lebih unggul dari manusia. Jadi meskipun dia lebih lemah dari wanita Minos, dia bisa menari dengan Kaisar Stuart lebih dari istri-istrinya. Meskipun Minos telah mencapai tingkat fisik yang mirip dengan naga setingkatnya, karakteristik fisik Emlyn tidak kalah dengan miliknya. Berkawin dengannya di kapal pesiar menuju Lusmait, Emlyn akan menanggung beban paling berat dari kekasihnya, bergetar dalam kegembiraan saat dia merasakan kekuatan penuh dari tongkat Kaisar Stuart. Setelah hampir 4 jam duel yang intens, keduanya akan mencapai puncak ke-10 aktivitas mereka, mencapai orgasme secara bersamaan saat berada di ruangan apartemen lain. Lingkungan sekitar benar-benar berantakan, dengan bekas keringat di sana-sini dan seluruh ruangan berbau seks mereka. Minos dan Emlyn berada di lantai saat ini, dengan Minos berbaring telentang di lantai kayu apartemen sementara Emlyn berada di atasnya, dengan adik laki-lakinya berada di dalam dirinya. Cairan berwarna keputihan menetes ke bunga Emlyn, mencapai testis Minos dan menumpuk di genangan air kecil. Sementara itu, tetesan keringat mengalir di punggung Emlyn sementara rambutnya diikat hingga lehernya terlihat. Kulitnya memerah di berbagai titik di tubuhnya, dan wajahnya memerah seluruhnya. Sementara itu, matanya tampak agak keruh, seperti orang yang mabuk alkohol. Tapi ini bukan efek alkohol. Tapi kenikmatan luar biasa setelah sesi seks setelah puluhan tahun berpantang. Dia tidak tahan lagi dan ambruk di atas Minos. Sangat lelah dan kelelahan hingga dia tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya sendiri. Minos, kamu adalah mesin. Ucapnya tak percaya kalau dirinya telah kalah dari Minos dalam pertarungan panjang ini. Dia tersenyum padanya dan memeluk tubuhnya. Tetapi kamu membuatku terkesan, Emlyn. Aku tidak menyangka, apalagi kamu akan begitu tangguh. Dia menggerakkan salah satu tangannya ke bawah tubuhnya sampai dia mencapai salah satu pantatnya dan meremasnya. Merasakan tongkat Kaisar Stuart bergetar di dalam dirinya, Emlyn membuka matanya lebih lebar untuk melihat bahwa dia masih memiliki energi meskipun mereka telah bekerja keras. Meneguk, tidak kurang, bukan tanpa alasan tidak ada satupun istrinya yang tidak bahagia. Apalagi berebut perhatiannya, Emlyn menyadari bagaimana Minos berhasil membahagiakan keempat istrinya dan tetap punya waktu untuk bersenang-senang bersama teman-temannya. Saat ini, Minos lebih memperhatikan istrinya daripada orang lain. Namun sesekali, jika ada waktu, ia tetap mengunjungi Ellen, Elena, dan teman-teman lamanya yang lain. Sebenarnya, seseorang tidak bisa mengimbangi monster seperti dia. Wanita-wanita ini membutuhkan bantuan untuk membuatnya bahagia. Dia berpikir sambil memejamkan mata dan tersenyum. Merasa bahwa dia mungkin tidak akan memiliki masalah apapun dengan Abby, Ruth, Isabella, dan Gloria. Minos tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Emlyn dan segera membawanya ke tempat tidur untuk membiarkannya beristirahat. Ia telah menghabiskan banyak energinya untuknya, namun tetap saja. Tidak seperti Emlyn, Minos masih mempunyai sisa tenaga, dan ia segera mandi, tersenyum ketika membayangkan perjalanan beberapa hari berikutnya. Dia akan bersenang-senang selama beberapa minggu bersama Emlyn di kapal ini jika tidak ada yang salah. Namun Minos tidak berhenti berkultivasi dan berlatih untuk sementara waktu. Jadi, setelah ia membersihkan diri dan makan sesuatu, ia segera pergi ke area pelatihan kapal, meninggalkan Emlyn untuk beristirahat di apartemen mereka. Kapal seperti ini memberikan pengalaman yang lengkap bagi pelanggan. Ada berbagai macam toko, restoran, dan area pelatihan, serta tempat-tempat dengan standar tertinggi. Mengetahui hal ini, Minos segera menemukan tempat, membayar biaya yang sesuai, dan pergi bermeditasi di ruang budidaya kelas 4 tingkat rendah, yang terbaik yang pernah ada.
Bangkitnya Dataran Hitam bab 1865 tujuan pertama. Setelah beberapa hari berlayar di Laut Selatan, Minos dan Emlyn memanfaatkan hari-hari itu untuk lebih mengenal satu sama lain. Menghabiskan hampir separuh perjalanan dengan mengunci diri di kamar mereka. Selama separuh lainnya, saat salah satu dari mereka beristirahat, yang lain menggunakan sebagian besar waktunya untuk berlatih di kapal ini, melanjutkan pekerjaannya untuk mendekati level 84. Dalam beberapa kesempatan, Minos dan Emlyn sempat makan malam di restoran kapal setelah mencoba beberapa layanan yang ditawarkan untuk membuat perjalanan lebih menyenangkan bagi pelanggan perusahaan transportasi. Karena kapal ini mengikuti rute lama dan memiliki awak kapal yang cakap dan berpengalaman, tidak ada insiden yang mengganggu mereka setelah 7 hari perjalanan. Di hari terakhir perjalanan mereka sudah mendekati pelabuhan Lusmait ketika Minos dan Emlyn menyelesaikan hiburan mereka dan bersiap untuk berganti kapal. Saat mereka meninggalkan apartemen kelas 1 mereka, keduanya mengamati kota pantai yang akan mereka capai, tempat yang sangat indah dan damai meski berada di wilayah barat yang bermasalah. Tapi tempat paling berbahaya di barat adalah yang paling dekat dengan perbatasan Flaming Empire, jadi dampak perang tidak terlihat di daerah terpencil Lusmait ini. Ada banyak efek yang akan mereka sadari jika memasuki kota. Namun dari kejauhan, mereka tidak dapat melihat atau merasakannya. Melihat tempat ini dari jauh, Minos dan Emlyn segera mendengar peringatan kapten tentang kapal yang berlabuh dan kemudian kembali ke area di mana mereka harus menunggu untuk turun dari kapal. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di pelabuhan setempat, tempat yang ukurannya 3 kali lebih besar dari pelabuhan yang pernah mereka lihat di Kerajaan Bunga. Tempat ini memiliki kapal-kapal yang berangkat ke lebih banyak tujuan daripada pelabuhan terakhir yang mereka lewati, dengan kapal-kapal dari Kerajaan Laut ke Benua Ilahi. Di benua tengah, Anda dapat menaiki kapal dari 4 negara bagian ke tujuan manapun di dunia spiritual. 3 di antaranya berada di wilayah barat, dan salah satunya adalah Lusmait. Sesampainya di sana, Minos dan Emlyn segera berjalan melewati pelabuhan dan menemukan loket salah satu perusahaan lokal yang menawarkan perjalanan ke Kerajaan Laut. "Halo, selamat datang di Lusmait. Kemana kamu ingin pergi hari ini?" Seorang petugas berpakaian bagus bertanya kepada mereka. "Halo, kami ingin tiket ke Kerajaan Laut. Kami ingin pergi secepat mungkin dan di kelas 1, kata Minos. Pria itu dengan cepat menemukan kapal yang segera berangkat dan berkata, "Kami memiliki kapal yang berangkat ke Kerajaan Laut dalam 3 jam. 2 tiket kelas 1 berharga 10.000 kristal bermutu tinggi. Perbedaan harga antara bepergian dalam benua yang sama dan bepergian ke pulau-pulau yang jauh atau benua lain sungguh besar. Kerajaan Laut praktis berada di kutub selatan dunia spiritual. Hampir sama jauhnya dari kota Lusmait ini maupun dari kota kering. Karena perjalanan ini harus dilakukan dengan kapal dan tidak dapat dilakukan melalui lubang cacing. Perjalanan ini dapat memakan waktu beberapa minggu." Mengetahui hal tersebut, Minos tidak mencoba menawar harga. Dia segera membayar hutangnya sebelum mengambil tiket mereka dan menuju ke kapal baru yang akan dia dan Emlyn naiki. Setelah beberapa menit berjalan di sekitar pelabuhan kota Lusmait, keduanya sampai di pintu masuk kapal kelas 1878 perusahaan angkutan lain tersebut. Saat mereka memasuki kapal, mereka segera menyadari betapa bagusnya kapal itu, kapal kelas 4 tingkat menengah. Kapal ini tidak hanya memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan kapal sebelumnya. Namun awak kapalnya juga jauh lebih kuat, dengan beberapa demigod dan bahkan individu level 96 sebagai komandonya. Tapi itulah yang diharapkan dari sebuah kapal yang menuju Kerajaan Laut. Kekaisaran Laut adalah kekaisaran tingkat tinggi, sekuat negara-negara terkuat di dunia spiritual. Perjalanan ke sana mempunyai bahaya tersendiri. Meskipun Laut Selatan dianggap paling aman di dunia spiritual. Menyadari hal ini, Minos dan Emlyn mengapresiasi kenyataan bahwa kru dan kapal ini memiliki level yang lebih tinggi. Sesuatu yang dapat menjamin mereka tidak hanya lebih aman dalam perjalanan ini tetapi juga layanan yang lebih baik bagi mereka berdua. Setelah akhirnya menemukan apartemen mereka di kapal raksasa yang dapat mengangkut hingga 4.000 orang ini. Keduanya segera bersiap untuk keberangkatan dan memulai perjalanan mereka menuju Kerajaan Laut. "Apa yang akan kita lakukan di sana, Minos?" Emlyn bertanya ketika dia merasakan kapal mulai menjauh dari Lusmait. Kekaisaran Laut adalah negara yang istimewa bukan hanya karena levelnya, Emlyn. Ini adalah rumah bagi masyarakat laut tetapi juga rumah bagi tentara bayaran terkuat di dunia spiritual. Di masa lalu, tempat ini didirikan sebagai tempat persinggahan yang aman bagi kru bajak laut dan rumah bagi tentara bayaran yang melarikan diri dari masalah di benua ilahi. Akhirnya, para pendirinya berkumpul dan memutuskan untuk menciptakan sesuatu yang terorganisir di mana siapapun bisa datang dan pergi serta dilindungi dari masalah masa lalu mereka. Di Kerajaan Laut, pemburu dan orang yang mencari penjahat tidak bisa mengejar targetnya jika mereka berada dalam keadaan seperti itu. Jika itu terjadi, kekuatan di sana akan bertindak melawan pengejarnya, meskipun orang-orang tersebut melakukan hal yang benar. Karena karakteristik ini,
Ada lebih banyak orang yang bersedia menjual jasa mereka di negara bagian itu dibandingkan di negara lain manapun di dunia spiritual. Dan lebih murah untuk menyewa tentara bayaran di sana daripada di benua ilahi. Pada saat yang sama, manusia laut adalah yang paling mirip dengan elf di dunia spiritual dalam hal peran mereka dalam menjaga dunia tetap seperti ini. Mereka hampir sama sensitifnya dengan elf dan merupakan salah satu makhluk yang paling mungkin bergabung dengan kita. Menyebabkan, Minos menambahkan, suku ini juga sangat berpengaruh. Mereka juga memiliki ikatan dengan kelompok yang hampir sama banyaknya dengan para elf. Hanya dengan satu anggota masyarakat laut, kita akan mengakses ratusan ribu suku di sekitar lautan dunia spiritual. Dunia spiritual memiliki lebih banyak makhluk laut daripada makhluk darat. Oleh karena itu, perlombaan laut yang relevan dengan elf penting bagi seseorang seperti Minos yang mencari sekutu. Tetapi bisakah kita benar-benar mendapatkan bantuan? Mengapa makhluk-makhluk ini bertindak berbeda dari manusia di wilayah barat yang diberitahukan oleh Kaisar Queen tentang kekhawatirannya? Emlyn bertanya. Makhluk-makhluk ini bisa merasakan hal-hal seperti elf. Tapi aku tidak mencari bantuan segera. Aku mencari kontak dengan orang-orang yang bisa meminjamkan kekuatan mereka atau bergabung dengan kita nanti. Jika hanya satu anggota masyarakat laut yang setuju untuk ikut denganku ketika saya menyelidiki Laut Utara, itu sudah cukup. Saya akan menggunakan kesaksian mereka untuk mendapatkan dukungan yang kami butuhkan. Jadi begitu, kuharap semuanya berhasil, tapi aku yakin kita bisa mendapatkan bantuan dari sukuku. Dengan apa yang kamu ceritakan padaku tentang apa yang terjadi di kerajaan Tata Ruang Naga Kuno, aku yakin para tetua akan menyambut kami dan mendengarkan permintaan Anda. Dia berkata, untuk saat ini, saya tidak perlu membawa pasukan apapun. Selama saya bisa mendapatkan satu orang dari setiap suku atau tempat yang saya kunjungi untuk setuju ikut dengan saya ke Laut Utara, itu akan menjadi sempurna. Kata Minos, memikirkan tentang perjalanan berbahaya yang ingin dia lakukan sebelum turnamen kontinental. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1866 masalah di depan. 3 minggu kemudian, setelah berhari-hari melakukan perjalanan damai melintasi Laut Selatan, Minos dan Emlyn bersenang-senang bersama tanpa banyak kekhawatiran, karena mereka menikmati pengalaman di kapal terbaik ini. Mereka berinteraksi satu sama lain seolah-olah mereka kecanduan tubuh satu sama lain, menghabiskan lebih dari 35% perjalanan terhubung secara mendalam. Meskipun mereka menikmati awal pelayaran yang damai, mereka juga memanfaatkan banyak layanan kapal. Minos suka makan dan mencicipi masakan tingkat tinggi, dan di kapal ini, dia disuguhi hidangan unik yang disiapkan oleh koki kelas 4. Di sisi lain, meskipun mereka bersenang-senang dalam perjalanan ini, Minos dan Emlyn telah berlatih bersama beberapa kali sejak mereka meninggalkan Lusmait. Kultivasi dan pelatihan adalah beberapa hal terpenting dalam hidup mereka. Namun saat mereka menikmati perjalanan ini dengan tenang, perlahan-lahan mereka mulai mendengar di dalam kapal tentang beberapa masalah baru-baru ini terkait dengan kerajaan Tata Ruang Naga Kuno. Jadi kedua suku itu bergerak untuk saling berhadapan karena apa yang terjadi di tempat ini? Minos bertanya pada seorang pria berambut putih, berpakaian hitam, dan berpenampilan tenang yang berdiri di depannya dan Emlyn di kabin yang agak gelap. Penjual informasi mengangguk dan berkata, ya, tampaknya Paus Langit Muda melahap salah satu naga yang memasuki ruang itu. Hal ini membuat suku naga sangat marah. Sudah ada laporan setidaknya ada 3 insiden antara anggota kedua suku ini di lautan dan di benua tengah. Bahkan perairan tenang di Laut Selatan menjadi lebih bergejolak. Emlyn sudah mengetahui apa yang terjadi dalam peristiwa yang belum selesai di Flaming Empire. Jadi ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh pria yang dibayar Minos untuk informasi tersebut, dia tidak bingung sama sekali. Minos sudah menduga hal seperti ini. Baginya, perkataan pria itu hanya membenarkan kecurigaannya. Tapi dia harus mewaspadai masalah serius seperti itu, jadi dia mencari orang ini untuk mendapatkan informasi, meskipun dia berada di kapal ini. Kapal ini seperti kota kecil tingkat tinggi. Sama seperti seseorang dapat memperoleh informasi di kota, orang juga dapat memperoleh informasi tersebut dan lebih banyak lagi di kapal ini. Minos bertanya, apakah perjalanan kita akan mendapat masalah karena ini? Wilayah Paus Langit berada di Laut Selatan. Jika suku ini mulai bergerak melawan naga, laut tenang di kawasan ini bisa berubah banyak dalam waktu singkat. Tidak mungkin, meskipun Paus Langit sudah mulai mengambil tindakan melawan naga dan lebih gelisah dari biasanya, mereka tetaplah penguasa lautan, dan tidak ada yang berani menyerang wilayah mereka. Pada saat yang sama, kru kami sangat menyadari permasalahan di Laut Selatan dan mengetahui rute untuk menghindari masalah. Jadi jika aku jadi kamu, aku akan tenang. Pria itu berkata dengan ekspresi netral, tetapi itu benar-benar berbeda untuk pelayaran kerajaan laut ke benua ilahi atau benua binatang. Ada laporan tentang para tetua dari kedua suku yang menjadi terasing dalam perjalanan mereka ke daerah yang harus dilalui kapal-kapal dari kerajaan laut dalam perjalanan mereka ke salah satu dari 2 benua tersebut. Paus Langit tidak akan menyerang jantung wilayah naga, dan naga tidak akan menyerang markas suku lain.
terlalu berisiko bagi kedua belah pihak untuk bertindak atas nama juniornya. Sehingga, bentrokan antar mereka diperkirakan terjadi di tengah-tengah antar suku, antara Laut Selatan dan Laut Timur. Ketika Emlyn dan Minos mendengar ini, mereka saling memandang dan melihat bahwa mereka akan mendapat masalah dalam perjalanan mereka. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena hal itu di luar kendali mereka. Dengan begitu, mereka meninggalkan perusahaan vendor informasi untuk saat ini. Tidak peduli dengan sebagian perjalanan mereka namun sadar bahwa mereka akan menghadapi beberapa masalah di kemudian hari. Akankah kita berhasil sampai ke benua binatang dalam keadaan utuh? Emlyn bertanya sambil tersenyum pahit. Sulit untuk mengatakannya. Tapi saya yakin perusahaan pelayaran sudah mengirimkan spesialis mereka ke kapal mereka. Ini adalah operasi yang sangat penting bagi kekuatan di balik kapal-kapal ini, jadi saya pikir kami akan memiliki peluang bagus untuk mencapai benua Anda, ucap Minos. Perusahaan pelayaran ini memiliki hubungan persahabatan dan komersial dengan suku-suku binatang laut utama di jalur kapal mereka. Inilah salah satu alasan mengapa pelayaran kontinental begitu mahal, karena hampir ada jaminan keselamatan bagi mereka yang bepergian dengan salah satu perusahaan tersebut. Pada saat yang sama, mereka adalah kekuatan tingkat tinggi yang bahkan memiliki demigod tingkat tinggi di barisan mereka. Mereka memiliki cukup kekuatan untuk menciptakan penghalang pertahanan yang dapat melindungi kapal mereka bahkan dari monster tingkat tinggi dari ras terkuat sekalipun. Karena itu, Minos percaya bahwa peluangnya lebih baik daripada yang terlihat dari kata-kata penjual informasi. Meski begitu, dia tidak meremehkan masalahnya, dan kata-katanya tidak berarti mereka tidak akan menghadapi tantangan apapun. Pokoknya, kami tidak bisa berbuat apa-apa selain terus menjadi lebih kuat dan lebih berpengaruh. Jangan terlalu memikirkannya. Jika saatnya tiba, kami akan menghadapi apapun yang menghalangi kami. Katanya sambil memimpin jalan menuju area budidaya dan pelatihan kapal ini. Selama beberapa hari berikutnya, rombongan yang melakukan perjalanan dari Lusmait menuju Kerajaan Laut akan melanjutkan perjalanan mereka dengan damai tanpa menemui banyak masalah di sepanjang perjalanan. Karena hubungan perusahaan angkutan laut dengan suku-suku di sepanjang perjalanan, mereka memiliki rute yang paling aman untuk perjalanan ini. Namun meski dengan rute terbaik, kapal bagus, dan awak kapal yang kuat, penumpang kapal ini akan menyaksikan beberapa bentrokan dalam beberapa hari mendatang, kemunculan monster kuat di dekatnya, dan masih banyak lagi. Untungnya, tidak akan ada pertempuran tingkat tinggi di sekitar mereka, dan seringkali, monster yang akan menghampiri mereka hanyalah mereka yang tertarik untuk berbisnis. Dasar laut sangat kaya akan mineral dan sumber daya yang berharga bagi manusia. Oleh karena itu, monster-monster tersebut menggunakan banyak sumber daya ini untuk melakukan barter dengan manusia bila memungkinkan. Yang sering terjadi ketika manusia melakukan perjalanan dengan kapal seperti yang ditumpangi Minos dan Emlyn. Hanya 2 kali selama perjalanan, kelompok demigod di kapal ini harus bertindak dengan cara apapun untuk melindungi penumpangnya. Dan beberapa minggu lagi akan berlalu sebelum rombongan akhirnya tiba di dekat Kerajaan Laut, perhentian pertama bagi Minos dan Emlyn dalam perjalanan mereka untuk mencari pengikut dan pejuang. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1867 Kerajaan Laut. Melihat awal dari Pulau Kerajaan Laut, Emlyn memandang tempat itu dengan binar di matanya, karena ketika dia meninggalkan benuanya beberapa dekade yang lalu. Dia bermaksud untuk datang ke tempat ini setelah mengenal benua ilahi. Kerajaan Laut didasarkan pada sebuah pulau seukuran Kerajaan Flaming, tapi itu bukanlah seluruh wilayahnya. Masyarakat laut penguasa pulau ini adalah ras unik yang memiliki karakteristik yang sama dengan makhluk laut dan darat. Mereka dapat hidup dengan baik di darat atau di laut tanpa batasan yang dimiliki makhluk darat dan laut ketika hidup di lingkungan yang tidak kompatibel. Oleh karena itu, makhluk-makhluk ini tidak memiliki kelemahan karena berada di satu lingkungan atau lingkungan lainnya, dan kondisi mereka tidak terbatas di pulau ini. Di bawah permukaan laut, tempat Minos tiba di pulau ini, terdapat area yang berukuran 2 kali lipat pulau ini, tempat ras laut berkuasa. Kerajaan laut terbagi antara dunia daratan dan dunia bawah laut, dengan wilayah yang sangat luas, salah satu yang terluas di seluruh dunia spiritual. Dari segi wilayah, kerajaan laut berada di urutan kedua setelah suku Paus Langit, makhluk raksasa yang menguasai wilayah seluas benua ilahi itu sendiri. Namun, meskipun wilayahnya sangat luas dan terdapat ribuan ras yang berbeda, Kekaisaran Kelautan tidak terlalu padat penduduknya, dan jumlah penduduk laut tidak sebanyak yang diperkirakan. Sebuah ras yang juga diberkati oleh surga dalam hal bakat, masyarakat laut memiliki kurang dari 100.000 anggota yang berdarah murni. Selain para penguasa negara bagian ini, terdapat sekitar 900 juta makhluk hidup yang hidup di wilayah ini, tidak terlalu banyak mengingat luasnya negara bagian ini. Sebagai perbandingan, Kerajaan Dataran Hitam sekarang mempunyai sekitar 3 miliar penduduk tetapi luas wilayahnya kurang dari 60%. Namun, lebih dari 90% populasi kerajaan laut tinggal di bagian bawah air, dan kurang dari 90 juta makhluk hidup di daerah ini, serupa dengan yang ada di Kerajaan Flaming.
Lihat tempat ini yang sumber dayanya hampir sama kayanya dengan benua ilahi. Minos mengepalkan tinjunya, berharap mendapat keberuntungan dengan masyarakat laut. Meskipun masyarakat laut tidak serumit peri, yang bisa menjadi mengerikan tergantung bagaimana seseorang mendekati mereka, para penguasa wilayah ini tidak begitu mudah untuk didekati. Pertama, aku akan meminta beberapa tentara bayaran bekerja untukku. Saya akan menggunakan kekuatan mereka untuk mendapatkan pengaruh agar bisa mendekati keturunan yang relevan dari ras ini. Minos berpikir sendiri saat kapalnya perlahan mendekati pelabuhan setempat. Sage level 83 saja tidak akan menarik perhatian anggota yang relevan dari salah satu dari 10 ras paling kuat di dunia spiritual. Tetapi jika dia ditemani oleh Sage tingkat tinggi atau demigod tingkat rendah, segalanya mungkin akan berbeda. Sadar betapa pentingnya penampilan, bahkan di antara yang terkuat di dunia, Minos sudah memutuskan untuk mencari tentara bayaran segera setelah kapal yang ia tumpangi berlabuh di area depan. Hadirin sekalian, selamat datang di Larani, negeri Ratu Niniwe. Terima kasih telah memilih. Suara kapten kapal terdengar melalui sistem alamat publik kapal saat kapal itu berlabuh di pelabuhan setempat, menyambut para pelancong yang baru tiba ini ke kerajaan laut. Minos dan Emlyn segera mengikuti jalan menuju pintu keluar kapal, melewati stasiun pemeriksaan pelabuhan, di mana pengunjung diminta untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri. Nama, makhluk dalam bentuk humanoid tetapi dengan rambut berbentuk tentakel cumi dan wajah binatang bertanya pada Minos dan Emlyn dalam bahasa umum dunia spiritual. Minos Stuart dan Emlyn, ucapnya sambil dengan cepat menjawab beberapa pertanyaan mendasar dari anggota pasukan kekaisaran ini. Ini bukan untuk memilih siapa yang bisa atau tidak bisa memasuki negara ini. Itu hanya sesuatu untuk mengidentifikasi para pengunjung. Oleh karena itu, mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar seperti nama, asal-usul, tujuan bernegara, dan lain-lain. Sebelum diberikan kartu identitas kecil yang akan berguna jika mereka ingin menggunakan layanan resmi di pulau raksasa ini. Setelah melewati pelabuhan ini, mereka akhirnya memasuki kota Larani dan melihat betapa berbedanya tempat ini dengan kota-kota biasa di benua tengah. Ini bukanlah kota besar. Dengan hanya sekitar 200.000 penduduk, tempat itu sekilas tampak cukup damai. Namun hal yang paling mencolok bukanlah bangunannya, yang tidak lebih tinggi dari lantai 3, melainkan anggota dari berbagai ras yang berjalan di jalanan. Kerajaan laut bahkan lebih beragam daripada benua ilahi. Di sini, manusia, ras makhluk laut itu sendiri, dan makhluk darat hidup harmonis. Namun tidak seperti benua ilahi, di mana Anda akan melihat banyak ras bibrida, tidak banyak ras bibrida di sini. Di Kekaisaran Kelautan, mencampurkan garis keturunan dianggap penistaan agama dan kejahatan serius oleh keluarga kekaisaran. Minos dan Emlyn tidak peduli dengan masalah politik lokal dan segera pergi ke pusat kota, di mana mereka mengira akan menemukan serikat tentara bayaran. Sebagai rumah bagi para pengungsi dari benua lain, tempat ini dipenuhi oleh orang-orang yang rela menjual jasanya untuk terus hidup di surga ini bagi mereka. Ketika mereka tiba di pusat kota, Minos dan Emlyn menemukan sebuah alun-alun dengan 4 guild tentara bayaran, sesuatu yang mengesankan untuk kota sekecil itu. Mengesankan, dan bahkan ada demigod di guild ini. Emlyn berkomentar kepada rekannya saat dia merasakan aura di dalam gedung. Tidaklah umum melihat tentara bayaran tingkat 10 di dunia spiritual. Lagi pula, para demigod biasanya mempunyai peran yang sangat penting kemanapun mereka pergi, dengan santainya menjual kekuatan mereka kepada orang lain. Namun, ada bangsawan, dan orang kaya yang memiliki sumber daya untuk mempekerjakan bahkan para demigod. Selain itu, tidak semua pembudidaya tahap 10 memiliki akses terhadap sumber daya dan lahan terbaik di dunia. Oleh karena itu, di beberapa tempat di dunia ini, ada orang-orang dengan tingkat kekuatan seperti itu yang rela menjual kekuatannya untuk pekerjaan sementara. Hal ini terutama terjadi di kerajaan laut, yang biaya hidupnya sangat tinggi. Mari kita lihat tempat ini dulu. Minos menunjuk ke arah di mana dia merasakan aura terkuat dari bangunan tentara bayaran ini, sangat ingin melihat tentara bayaran terkuat di dunia dan harganya. Dengan itu, keduanya dengan cepat memasuki sebuah bangunan yang terlihat seperti reruntuhan kuno, tapi bangunan itu tidak ditinggalkan, dan banyak petinggi datang dan pergi dari daerah tersebut. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1868 mencari tentara bayaran. Setibanya di guild, Minos dan Emlyn segera menemukan beberapa kelompok tentara bayaran atau kontraktor sedang menunggu pekerjaan di area tersebut. Ada orang-orang dari berbagai ras, manusia, binatang darat dan laut, dan bahkan jenis makhluk lain yang ada di dunia spiritual. Sebagian besar berada di tahap ke-7, tetapi ada juga individu tahap ke-8 dan ke-9 di area umum, yang dapat dimasuki semua orang ketika mereka memasuki guild ini. Pelanggan dapat menyewa tentara bayaran di sana dengan pergi langsung ke grup yang mereka minati. Atau mereka dapat membayar sedikit biaya kepada guild dan meminta organisasi tersebut merujuk mereka ke nama yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Minos tidak mengenal siapapun di sana dan tidak memiliki akses ke orang terkuat.
Jadi dia dan Emlyn pergi ke meja resepsionis guild untuk meminta referensi. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Seorang manusia di meja resepsionis berbentuk persegi panjang, dikelilingi oleh konter yang indah, bertanya sambil tersenyum. Meskipun Minos dan Emlyn bukan yang terkuat di dunia dengan tingkat budidaya 83 dan 80, dengan budidaya ini, mereka akan diperlakukan dengan baik dimanapun di dunia spiritual. Kultivator tahap ke-9 adalah ahli bahkan di benua ilahi. Mendengar ini, Minos langsung ke pokok permasalahan. Saya ingin mempekerjakan beberapa orang untuk misi yang akan dimulai di kerajaan laut tetapi berakhir di luarnya. Durasi misi tidak terbatas, dan saya akan membayar orang-orang yang bersedia bergabung dengan grup saya setiap minggu. Saya mencari sage level 89 dan demigod level rendah. Ketika resepsionis dari guild terkuat di kota mendengar apa yang dicari Minos, dia menuliskan informasinya. Tapi wajahnya tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kekuatan orang yang dicari pelanggan ini. Demigod. Dia memandang Minos ketika dia berhenti menuliskan apa yang dia inginkan seolah bertanya apakah orang ini tidak melakukan kesalahan. Namun melihat raut wajah Minos, petugas tersebut menyadari bahwa pelanggan aneh tersebut tidak melakukan kesalahan. Apakah kamu serius? Dia bertanya. Masalahnya di sini bukan karena petugas ini meremehkan Minos dan Emlyn. Masalahnya adalah orang sage seperti mereka tidak akan mempunyai masalah sebesar ini untuk dipecahkan. Pada saat yang sama, orang-orang yang mampu mempekerjakan seorang profesional seperti itu biasanya sangatlah rumit. Mungkin bukan kepentingan guild ini untuk memberikan layanan kepada seseorang yang bisa memasang target di punggungnya. Dan bahkan jika Minos tidak menjadi masalah, mampukah dia menanggungnya? Pria yang hadir di sana tidak ingin meremehkan siapapun. Namun, biasanya orang yang mampu membayar demigod biasanya memiliki kultivator tahap 10 sendiri. Tarif harian untuk demigod kami yang tersedia adalah antara 30 dan 50 kristal bermutu tinggi. Kelihatannya tidak seberapa, tapi satu demigod level 90 akan berharga 900 kristal bermutu tinggi per bulan, setara dengan 9 juta kristal bermutu rendah. Itu setara dengan lebih dari 100 juta kristal tingkat rendah setiap tahunnya, cukup untuk membangun kota dari awal. Hanya sedikit orang yang mampu membayar biaya ini. Bahkan pangeran dari negara tingkat tinggi biasanya hanya menerima beberapa ratus kristal tingkat tinggi per bulan. Hanya raja dan kaisar di dunia spiritual yang dapat mempekerjakan orang-orang seperti itu tanpa merasakan beban di kantong mereka. Harga ini menurutku adil, kata Minos sambil tersenyum. Tapi dia heran, jumlah yang dibebankan tentara bayaran ini per bulan pelayanan lebih tinggi daripada gaji yang diperoleh orang-orang di pasukannya pada saat mereka mencapai tahap ke-10. Di Black Plain Army, prajurit tingkat 10 dapat menerima 800 kristal bermutu tinggi setiap bulan setelah promosi mereka. Namun jumlah tersebut bisa saja bertambah tergantung peran orang tertentu. Misalnya, seorang demigod yang hanya berjaga di sebuah pos kemungkinan besar tidak akan menerima bonus dari gajinya. Namun, komandan operasi militer dapat menerima bonus yang dapat melipat gandakan pendapatan bulanannya. Meski begitu, di masa depan, sebagian besar demigod di organisasi ini hanya akan menerima 800 kristal per bulan. Melihat tentara bayaran ini menginginkan lebih dari itu, Minos mau tidak mau menjadi tertarik. Biasanya, demigod yang bekerja untuk orang lain selain dirinya sendiri akan mendapatkan antara 400 dan 700 kristal per bulan. Ini adalah kasus para demigod dari keluarga Longus sebelum mereka dihancurkan. Pria itu terkejut, tetapi melihat bahwa pelanggan ini tampaknya tidak terkesan, dia segera menyelesaikan pencarian di sistem guild. Jika itu masalahnya, kami memiliki 39 nama yang cocok dengan pencarianmu. Dari para sage tingkat tinggi dan demigod tingkat rendah, 22 nama dapat memulai misi baru sekarang. Dia berkata sambil membaca apa yang ada di layar array yang dia manipulasi. 16 di antaranya adalah sage level 89, 4 adalah demigod level 90, dan 2 adalah level 91. Berapa banyak pria yang diinginkan senior? Saya dapat memberitahu mereka tentang peluang layanan, dan besok pagi, mereka yang berminat akan berada di sini untuk bertemu Anda. Dia menatap mata Minos. Ku ingin 6 sage, 2 demigod level 90, dan 1 demigod level 91. Itu sudah cukup bagiku untuk saat ini. Kata Minos, berpikir bahwa dengan kekuatan ini, dia akan menarik perhatian beberapa anggota Seafolk yang relevan jika dia mencoba mendekati salah satu dari mereka. Pada saat yang sama, dengan jumlah tentara bayaran sebanyak ini, peluangnya untuk mendapatkan salah satu dari mereka untuk mengikutinya ke kerajaan dataran hitam dan laut utara akan lebih baik daripada jika dia hanya mempekerjakan 1 atau 2 orang. 6 sage dan 3 demigod. Itu akan dikenakan biaya 230 kristal bermutu tinggi per hari, setara dengan 6.900 kristal per bulan. Baiklah, kami akan menambahkan biaya 5% di atas harga kontrak bulanan untuk orang-orang kami. Jadi itu akan menjadi 345 kristal bermutu tinggi.
Minos segera membayar hutangnya dan meletakkan sekantong kecil kristal di depan pria itu. Setelah menerima pembayaran layanan, pejabat guild menyelesaikan transaksi dan menyerahkan sebuah kartu kepada Minos. Terima kasih telah berbisnis dengan Tremble Hands Guild. Anda dapat kembali lagi besok untuk melihat hasilnya. Namun, kami tidak dapat menjamin bahwa orang-orang ini akan mampu menyelesaikan misi yang Anda minati. Guild hanya merujuk klien kami ke tentara bayaran yang paling cocok dengan mereka. Jika kedua belah pihak ingin berbisnis, itu terserah mereka dan tidak ada hubungannya dengan guild. Minos sudah mengetahui cara kerjanya, karena guildnya di kota kering beroperasi dengan cara yang sama. Dengan barang di tangan, ia dan Emlyn berangkat mencari tempat tinggal sambil menunggu hari berikutnya. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1869 Pembicaraan dan Kesepakatan. Keesokan harinya, setelah malam yang panas di penginapan lokal, Minos dan Emlyn kembali ke gedung guild tentara bayaran yang mereka lewati sehari sebelumnya. Setibanya di sana, mereka langsung diarahkan ke sebuah ruangan di area pribadi gedung yang hanya boleh dimasuki oleh personel yang berwenang. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan sekelompok 8 orang yang tertarik dengan layanan yang ingin mereka sewa. Dari 8 orang tersebut, 5 adalah Sage level 89, 2 adalah Demigod level 90, dan 1 adalah level 91. Guild hanya mampu meyakinkan 5 Sage dari 6 Mino yang diminta sehari sebelumnya. Melihat ini, Minos tidak keberatan mengurangi 1 Sage. Kelompok ini cukup kuat untuk perjalanan yang ada dalam pikirannya. Apakah Anda kontraktor untuk layanan ini? Salah satu dari 2 demigod level 90 bertanya, sudah mengetahui level dan penampilan kontraktornya. Minos memandang wanita level 90 ini, muda, mengenakan baju besi dengan warna yang sama dengan rambut coklatnya, tinggi dan ramping. Dia tersenyum dan berkata, "Ya, itulah kami. Yang di sampingku adalah Emlyn, dan aku Minos Tuor. Seperti yang saya katakan kepada orang yang merawat kami sehari sebelumnya, saya akan membayar biaya Anda seminggu sekali. Aku akan melakukan pembayaran pertama segera setelah kita meninggalkan kota ini, dan aku akan tetap membayar di muka sampai salah satu atau kalian semua menyerah untuk menemaniku." Oh, Demigod level 91 memandang Minos dengan mata menyipit dan bertanya, "Apakah itu berarti Anda berencana mempekerjakan kami tanpa batas waktu? Apa sebenarnya tujuan Anda? Untuk saat ini, saya bermaksud mengumpulkan sekutu dan tentara bayaran untuk menghadapi masalah di negara saya." Minos tahu betapa pentingnya bagi orang-orang ini untuk mengetahui siapa dia dan kemana tujuan mereka, jadi dia segera mengatakan yang sebenarnya. "Saya berasal dari benua tengah, pemimpin kerajaan Dataran Hitam. Saat ini saya sedang memperluas operasi Angkatan Laut negara saya melintasi Laut Leluhur. Namun di dekat negara bagian saya terdapat Laut Utara yang berbahaya, jadi kami membutuhkan orang-orang yang membantu kami menjaga wilayah di mana orang-orang saya membangun pos-pos terdepan. Setelah pos terdepan ini selesai, misi akan selesai." Dia jelas tidak ingin mengatakan yang sebenarnya karena itu terlalu mengejutkan. Namun, itulah tujuan orang-orang ini, pergi ke perbatasan Laut Utara dan membantu kelompok tersebut mengawasi daerah tersebut. Lebih dari itu, Minos tahu bahwa hanya saksi yang tertarik mengambil risiko bersamanya yang akan melanjutkan. "Sekarang saya sedang dalam perjalanan mencari orang-orang pemberani dan kuat yang bersedia menerima apa yang saya tawarkan sebagai imbalan atas kekuatan mereka. Saya sekarang berada di Kerajaan Laut, tetapi selanjutnya, saya akan melakukan perjalanan ke benua binatang, di mana saya bermaksud mengunjungi suku Phoenix dan rubah ekor 9. Setelah itu, saya akan pergi ke benua ilahi sebelum kembali ke negara saya untuk mempersiapkan akhir misi ini." Semua orang mendengarkan Minos dengan serius, mengetahui betapa berbahayanya Laut Utara. Mereka tidak peduli bahwa Minos adalah seorang penguasa, mereka juga tidak peduli dengan kerajaan Dataran Hitam. Selain Laut Utara, tidak ada hal lain yang penting. Namun ada satu hal positif dalam semua yang dikatakan Minos. Meskipun Laut Utara berbahaya, mereka tahu bahwa orang ini tidak berniat untuk melawan organisasi mapan di benua manapun dengan kekuatan kelompok ini. Tidak harus memprovokasi organisasi besar adalah tanda bahwa setidaknya mereka tidak harus menghadapi balas dendam di masa depan dari musuh-musuh Minos. Minos memperhatikan orang-orang ini dalam diam dan menambahkan, "Tapi jangan khawatir untuk mengikutiku. Bagian terakhir dan paling berbahaya dari misi ini akan memakan waktu bertahun-tahun. Sementara itu, kamu dapat meninggalkan misi ini kapan saja. Hal sebaliknya juga terjadi, jika salah satu dari kalian ingin maju terus. Saya bahkan akan membuka peluang bagi kalian untuk membawa lebih banyak orang yang kalian percayai ke pihak kita, dan saya bahkan akan memberi kalian peluang berkultivasi." Kedengarannya sangat bagus. Ya, Minos muda benar-benar murah hati. Beberapa Sage berkomentar di antara mereka sendiri, melihat bahwa mereka dapat memperoleh banyak manfaat dari misi ini meskipun ada bahaya di Laut Utara. Sampai mereka mencapai Laut Utara, mereka bisa hidup bertahun-tahun menerima hadiah besar dari Minos dan masih menyerah sebelum mencapai tempat itu.
Demigod level 91 menatap mata Minos dengan serius dan bertanya. Yang mulia, bagaimana kekuatan pasukan Anda saat ini? Mengapa Anda membutuhkan bantuan tentara bayaran? Bukankah negara bagian Anda memiliki cukup orang yang mampu melakukan hal itu? Minos menjawab dengan tulus. Saat ini, aku hanya punya satu demigod level 90 di pasukanku. Jadi bantuan sekutu dan tentara bayaran sepertimu bisa membuat perbedaan besar. Itu tidak terlalu buruk. Wanita level 90, satu-satunya di grup, berkomentar. Karena Yang Mulia tidak menginginkan komitmen yang tegas, kita bisa mendiskusikannya nanti. Namun, apa tujuan jangka pendek Anda di Kerajaan Laut? Ini adalah poin terpenting bagi grup ini, jadi semua orang memperhatikan Minos dan Emlyn. Dia membalas, saya tidak punya niat berperang di sini jika itu yang Anda khawatirkan. Kami hanya akan berperang jika kami diserang terlebih dahulu. Tapi tujuan saya adalah damai, jadi kecil kemungkinannya hal itu akan terjadi. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin menghubungi anggota masyarakat laut yang relevan. Saya ingin membentuk aliansi dengan setidaknya satu sage tingkat tinggi dari ras itu dan meminta dia menemani saya ke negara bagian saya. Jika memungkinkan, saya ingin mengunjungi beberapa penduduk asli suku di daerah tersebut dan mencoba hal yang sama. Setelah itu, aku berniat melakukan perjalanan ke benua temanku. Mereka melihat rubah berekor 9 di sebelah Minos dan berpikir tujuannya tidak terlalu rumit. Mencoba membuat kesepakatan biasanya tidak berbahaya. Masyarakat laut memiliki sekitar 100.000 anggota, namun meskipun sebagian besar anggota terkuat berhubungan langsung dengan keluarga kekaisaran. Tidaklah sulit untuk melakukan kontak dengan sage level 89. Ada beberapa ribu orang pada level itu. Beberapa dari tentara bayaran ini mengenal orang-orang tersebut sendiri. Karena ini bukanlah misi jangka pendek yang berbahaya untuk imbalan yang akan mereka terima, kelompok tersebut segera setuju untuk mengikuti Minos untuk sementara waktu. Apakah mereka akan mengikutinya sampai akhir akan ditentukan di masa depan. Tapi untuk saat ini adalah kristal yang mudah bagi mereka, dan tidak ada satupun dari mereka yang menyerah untuk membuat kesepakatan dengannya. Setelah beberapa menit, mereka meninggalkan guild. Sudah membayar layanan minggu pertama mereka, dengan salah satu dari mereka memimpin kelompok tersebut ke pedalaman pulau besar ini. Di mana dia tahu dia bisa memimpin kontraktornya ke anggota Seafolk? Maka dimulailah perjalanan Minos melalui domain ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1870 fenomena alam mengerikan kerajaan laut. Setelah 2 minggu melakukan perjalanan melalui bagian terestrial Kekaisaran Laut, Minos dan kelompoknya telah berhasil mencapai ibu kota negara bagian terestrial. Karena pembagiannya menjadi wilayah darat dan bawah air, kerajaan laut memiliki 2 ibu kota, satu di masing-masing 2 wilayah tersebut. Namun, tidak seperti apa yang bisa dilihat di banyak negara bagian di dunia spiritual, ibu kota negara bagian ini tidak terletak di pantai melainkan di pedalaman. Oleh karena itu, Minos dan kelompoknya harus pindah dari pantai timur laut wilayah tersebut ke barat daya, di mana ibu kota dan kota-kota utama wilayah tersebut terletak di pusat negara bagian. Karena sifat vulkanik di bagian daratan kerajaan laut, tidak banyak hutan di negara bagian ini. Kebanyakan dari mereka berada di area seluas 10.000 km persegi di tengah pulau raksasa ini. Di luar kawasan ini dan jalur yang membentang hingga 100 km dari garis pantai setempat, praktis tidak terdapat vegetasi. Dengan kawasan vulkanik dan medan ekstrim yang membuat kehidupan normal tidak mungkin dilakukan. Minos dan Emlyn telah melihatnya sendiri saat bepergian dengan 8 tentara bayaran yang mereka pekerjakan sebelumnya. Dan mereka hampir tidak memiliki masalah dengan monster atau kelompok lain seperti mereka karena karakteristik ini. Tetapi bahkan jika medannya tidak penuh dengan bahaya alam yang menghalangi makhluk tingkat rendah untuk berkembang, mereka tetap tidak akan menemui banyak lawan dalam perjalanan mereka. Di wilayah seluas Flaming Empire tetapi dengan populasi hanya 90 juta, atau 4,5% populasi negara bagian keluarga Edwardstone, akan sulit menemukan makhluk hidup di luar kota. Jadi, setelah berhari-hari melakukan perjalanan melalui area ini, mereka bahkan belum menemukan kelompok lain dalam perjalanan mereka. Tapi itu tidak berarti mereka tidak menghadapi bahaya apapun. Saat itu sudah sore, dan langit di atas kerajaan laut berwarna biru, tanpa awan yang terlihat. Sementara sebagian besar negara bagian besar ini panas. Meskipun cuaca tampak sempurna dari jauh, keadaan tidak sesederhana itu bagi rombongan Minos saat mereka mencoba melewati area geyser. Saat mereka berjalan perlahan melewati area tersebut, di mana semburan air panas yang dahsyat keluar dari lubang di tanah hampir setiap saat. Kelompok Minos berjaga-jaga dalam bentuk apapun yang mereka bisa menggunakan karakteristik mereka dengan sebaik-baiknya. Tunggu sebentar lagi, salah satu demigod berkata ketika kelompok itu berdiri dalam posisi menunggu saat yang tepat untuk melewati bagian lain dari area ini. Daerah tempat mereka berada sangat tidak stabil sehingga mereka tidak bisa begitu saja membuka lubang cacing dan melintasinya melalui ruang hampa. Jika mereka mencoba melakukan hal tersebut, yang sudah cukup sulit untuk membuka celah spasial,
mereka masih berisiko menghancurkan dinding ruang lubang cacing dan melukai mereka secara serius. Di sisi lain, bahkan dengan kecepatan beberapa tentara bayaran ini, mereka tidak dapat melintasi medan geyser ini tanpa terkena satu kali pun, karena panjangnya lebih dari 50 km. Emlyn berdiri tak bergerak, menunggu saat untuk bertindak, berkeringat saat dia merasakan panas yang membakar di area tersebut. Namun melihat semburan air mendidih yang tingginya bisa mencapai puluhan kilometer, dia tidak berpikir untuk mencoba terbang di atas area ini saja. Sekalipun air panas khusus di area ini tidak mencapai titik tertinggi yang bisa diterbangi oleh seorang kultivator seperti dia, bukan berarti aman untuk melewati wilayah udara ini. Uap dan hukum di area tersebut sangat buruk sehingga bahkan para sage spiritual pun bisa mati jika mereka mengambil risiko pergi ke sana. Jika seseorang setingkat Emlyn terperangkap dalam salah satu pancaran air itu, mereka akan meleleh bahkan sebelum tubuhnya mencapai ketinggian. Namun, itu adalah cara yang paling tidak berbahaya untuk mencapai pedalaman negara bagian tersebut. Rute lain akan membuat mereka terkena hujan berlian, letusan gunung berapi, badai luar angkasa, dan bahkan area di mana petir dapat melukai para demigod. Daerah terpencil di kerajaan laut ini adalah salah satu yang paling kacau di dunia spiritual karena tingginya kepadatan spiritual lokal dan lokasi geografis pulau raksasa ini. Oleh karena itu, para ahli di seluruh dunia akan datang ke sini untuk berlatih ketika mereka mencapai bagian akhir tahap ke-10. Meskipun area ini berbahaya bagi para pembudidaya hingga level rendah dari tahap 10, bagi yang terkuat, mereka yang berada di atas level 95. Kekuatan fenomena alam ini dapat membantu mereka mempersiapkan kemajuan di masa depan, terutama kemajuan ke level 100. Tetapi karena kelompok Minos memilih jalan yang tidak terlalu berbahaya, mereka tidak bertemu dengan makhluk tingkat tinggi yang sedang menahan tubuh mereka di area ini. Sekarang, ketika orang yang memimpin kelompok itu melihat salah satu geyser mencapai puncak jetnya, dia segera memberi isyarat kepada kelompoknya. Terbang dengan kecepatan maksimum yang bisa dilakukan oleh mereka yang paling lemah. Semua yang lain terbang mengejar tentara bayaran ini, menempuh jarak beberapa kilometer dalam sekejap sampai dia berhenti lagi. Mereka akan melakukan hal ini selama 1,5 jam berikutnya hingga akhirnya mereka melintasi area berbahaya ini. Aku tidak menyangka perjalanan melalui kerajaan laut akan seberbahaya ini. Emlyn berkomentar kepada kelompoknya, kaget dengan bahaya yang mereka hadapi selama ini. Sebelum melewati kawasan geyser ini, mereka telah mengalami beberapa fenomena alam aneh lainnya, yang banyak di antaranya dapat membunuh para sage yang ceroboh. Setelah merasakan kekuatan alam yang cukup untuk membunuhnya beberapa kali, Emlyn mau tidak mau berteriak bersama rekan satu timnya. Salah satu wanita dalam kelompok itu mendengar ini dan tersenyum pada binatang itu. Akan jauh lebih berbahaya jika kita mengambil rute yang berbeda, Emlyn. Daerah yang kita lalui ini jelas merupakan daerah yang paling aman. Mungkin satu-satunya rute yang aman, seperti ini adalah rute dari tenggara ke pusat negara bagian. Tapi ada wilayah es tak berujung di wilayah itu yang bisa membekukan mereka yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Itu sangat ekstrim, Emlyn berkomentar, merasa tidak masuk akal kalau ada orang yang tinggal di tempat seperti itu. Bagaimana orang-orang dari negara bagian ini berpindah ke sini? Demigod level 91 menjelaskan. Kerajaan laut diciptakan oleh makhluk-makhluk dengan talenta dan level tinggi yang bersekutu dengan para pengungsi dari seluruh dunia spiritual. Meskipun beberapa dari mereka memiliki karakteristik ekstrim yang memungkinkan mereka untuk tinggal di tempat ini, yang lain tidak punya pilihan selain menerima keadaan tersebut. Minos mengangguk dan berkata, tidak ada seorang pun yang ingin tinggal di pulau ini di masa lalu, Emlyn. Pikirkanlah, sebagian besar musuh orang-orang yang berhasil melintasi daerah terpencil ini tidak akan mampu melakukan hal yang sama dan akan mati sebelum mencapai tujuan mereka. Tujuan, meski berbahaya, ini adalah surga bagi orang-orang yang melarikan diri. Saat Emlyn memahami hal ini, salah satu demigod dalam kelompok itu berkata, bagaimanapun, kita telah melewati bahaya terbesar. Dalam 1 hari perjalanan, kita akan mencapai bagian di mana terdapat kehidupan di negara kita. Mulai sekarang, kita tidak akan menghadapi bahaya alam ini. Dengan itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju pusat kerajaan laut.